kita siapkan wadah terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan 4 butir telur. Di sini saya pakai telur ukuran sedang. Kemudian kita tambahkan 120 gram atau setara dengan 8 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga setengah sendok makan emulsifier. Di sini saya pakai SP. Kalian juga bisa pakai TBM atau Ovalet, pilih salah satu. Lanjut, semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu ya. Kira-kira sampai merata saja sekitar 1 menit. Nah, kira-kira seperti ini sudah 1 menitan ya, dan ini sudah cukup merata. Kemudian kita matikan mixernya terlebih dahulu. Lanjut kita tambahkan 80 ml susu cair. Di sini saya pakai 1 saset susu kental manis ditambah dengan air. Lanjut lagi kita mixer dengan kecepatan paling tinggi ya, sampai mengembang kental putih berjejak sekitar 7-10 menit, atau disesuaikan saja dengan kecepatan mixer masing-masing ya, karena biasanya setiap mixer memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Nah, seperti ini adonannya sudah mengembang kental putih berjejak. Tandanya berjejak apabila di mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini ya. Matikan mixernya terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan 150 gram atau setara dengan 15 sendok makan tepung terigu. Di sini kita masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Saya pakai tepung terigu protein sedang ya, segitiga biru. Kemudian lanjut kita tambahkan 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan coklat bubuk. Dan pastikan ini pakai coklat bubuk yang kualitasnya bagus ya, supaya rasanya nanti benar-benar enak. Masukkan juga secara diayak ya, supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk atau bisa juga pakai vanili cair. Sebelum kita mixer kembali, aduk-aduk sebentar seperti ini supaya tidak ada tepung yang berhamburan ya saat di mixer nanti. Lanjut mixer kembali dengan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal rata, sekitar 30 detik. Nah, seperti ini sudah cukup tercampur rata ya. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan sisihkan mixernya karena sudah tidak kita gunakan kembali. Tambahkan 80 ml minyak goreng. Kemudian kita tambahkan pasta black forest secukupnya. Di sini saya tambahkan sekitar 1 sendok makan ya, atau bisa juga disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Lanjut aduk menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik seperti ini. Mengaduknya pelan-pelan saja supaya adonannya tidak turun atau kempis. Dan diaduknya ini sampai benar-benar merata. Pastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di dasar adonan ya. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan twin wall bulat ukuran 300 ml ya. Di sini saya sudah menyiapkan sebanyak 6 pieces twin wallnya ya. Kemudian langsung aja kita masukkan adonannya ke dalam twin wall ini. Dan di sini saya masukkan sekitar 100 gram lebih sedikit ya teman-teman, sekitar 105 gram kalau ditimbang, tapi kira-kira itu sekitar setengah dari twin wall-nya ini ya. Nah, seperti ini. Lakukan sampai selesai, sampai semua adonannya habis. Dan untuk twin wall-nya ini tidak perlu dioles dengan apa-apa ya. Nah, ini sudah saya masukkan semua ke dalam twin wall-nya. Kemudian hentak-hentakan sebelum dikukus untuk meminimalisir udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, lanjut ini sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya di sini saya sudah memanaskan kukusan dan ini airnya juga sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan twin wall yang sudah kita siapkan tadi ya, twin wall berisi adonan. Kita masukkan semuanya ya, dan ini pas banget muat 6 pieces twin wall-nya.
Nah, lanjut kita tutup dan kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil atau sampai matang. Jangan lupa tutupnya diberi kain bersih supaya tidak ada air yang menetes ke permukaan adonan. Nah, ini sudah sekitar 20 menit saya kukus ya. Dan wow, hasilnya benar-benar cantik banget ya, mengembang sempurna. Dan sebelum saya angkat dari kukusan, saya akan lakukan tes tusuk terlebih dahulu. Nah, seperti ini tidak ada yang menempel, ini artinya sudah matang. Bisa kita angkat dari kukusan ya, dan hati-hati ini masih panas banget. Keluarkan semuanya dari kukusan. Nah, ini sudah semuanya saya keluarkan dari kukusan dan lanjut di sini saya akan mengeluarkan dari twin wall-nya. Dan hati-hati ini panas banget ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget, mulus, gak ada yang nempel ya, walaupun ini gak dioles dengan apa-apa. Nah, cantik banget. Keluarkan semuanya dari twin wall-nya dan kita tunggu sampai benar-benar dingin dan baru kita topping. Dan setelah benar-benar dingin, di sini saya sudah menyiapkan Mika burger ya. Saya pakai Mika burger seperti ini. Dan saya juga sudah menyiapkan kertasnya untuk alas. Nah, alasi seperti ini. Kemudian kita ambil Black Forest mini cake-nya. Kita letakkan seperti ini ya. Bagian atasnya tetap bagian atas itu. Nah, gampang banget kita letakkan atau kita masukkan semuanya ke dalam Mika. Nah, lakukan sampai selesai seperti ini ya, teman-teman. Cantik banget. Dan lanjut di sini saya akan topping dengan buttercream dan di sini buttercreamnya saya oles tipis-tipis aja ya. Untuk resep buttercream nanti akan saya bagikan link resepnya di kolom deskripsi ya. Ini hanya 2 bahan aja tapi nggak bikin enak sama sekali, tahan berbulan-bulan. Dijamin ini buttercreamnya oke banget ya. Nah, ini sudah saya olesi semua dengan buttercream. Lanjut saya akan taburi atau saya topping dengan biskuit crumble red velvet ya teman-teman. Kalian juga bisa topping dengan keju, meses, ataupun yang lainnya, disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya, atau kreasikan saja dengan selera kalian. Dan saya menoppingnya seperti ini, saya sisakan buttercreamnya terlihat bagian tepi-tepinya karena nanti akan saya topping dengan buttercream yang saya taruh di plastik segitiga seperti ini. Nah, lanjut kita topping seperti ini ya teman-teman, supaya lebih menarik dan lebih cantik tentunya. Nah, gampang banget. Lakukan sampai selesai. Dan saya topping juga bagian tengahnya seperti ini. Dan supaya lebih manis, di sini saya beri topping yupi. Bisa juga ditopping dengan cherry, strawberry, atau yang lainnya ya, disesuaikan saja. Tapi karena ini ide jualan ekonomis, jadi saya pakai yupi saja. Ini nanti hasilnya sama-sama cantik dan sama-sama enak. Lanjut saya juga menoppingnya dengan meses coklat di bagian buttercream tepi-tepinya itu ya, supaya tidak terlalu pucat dan ini nanti warnanya bakalan cantik banget karena ada warna-warninya. Nah, untuk ide jualan dijamin ini pasti laris manis ya. Apalagi anak-anak pasti suka banget karena ini bener-bener lucu banget ya. Dan supaya lebih menarik untuk ide jualan, selanjutnya di sini saya akan menempelkan stiker jualan saya ya. Bisa juga pakai stiker biasa itu yang tulisannya thank you ya teman-teman. Nah, lanjut di sini saya akan menutupnya dengan selotip ya seperti ini supaya lebih mudah dibuka. Nah, hasilnya cantik banget, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman, bener-bener cantik banget dan langsung aja di sini saya mau coba. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau beli juga Mika seperti ini atau peralatan yang lain nanti akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi ya link pembeliannya. Untuk ide jualan bisa kita beri juga sendok seperti ini ya, supaya makan cake-nya ini lebih mudah. Wow, ini bener-bener lembut banget.
Ini enak banget. Pokoknya manisnya pas, lembut, empuk, anti bantet, anti gagal. Untuk ide jualan dijamin laris manis karena rasanya enak. Dan yang pasti cara bikinnya gampang banget ya. Kalian harus coba di rumah. Langkah pertama, kita siapkan 300 ml air hangat. Tambahkan 2 sachet susu kental manis coklat. Kita masukkan semuanya ya. Selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan 200 gram atau setara dengan 20 sendok makan tepung terigu. Masukkan dengan cara diayak ya. Untuk yang pertama kita siapkan bahan kering terlebih dahulu. Selanjutnya tambahkan 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan coklat bubuk. Usahakan pakai coklat bubuk yang berkualitas bagus ya, supaya nanti rasanya benar-benar enak. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1 sendok teh soda kue atau baking soda ya. Lanjut, semua bahan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini sudah tercampur rata, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah kembali. Masukkan 1 butir telur, saya pakai telur ukuran yang agak besar. Tambahkan juga 200 gram atau setara dengan 14 sendok makan gula pasir. Lanjut, kedua bahan ini kita aduk-aduk dengan whisker sampai gulanya agak larut. Nah, seperti ini ya, gulanya sudah agak larut. Selanjutnya kita masukkan susu kental manis yang sudah kita campur dengan air hangat tadi. Nah, di sini saya masukkan semuanya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, lanjut kita masukkan bahan kering yang sudah kita siapkan tadi. Untuk bahan keringnya kita masukkan secara bertahap ya, sebanyak 2 kali. Kita masukkan setengahnya, terus diaduk-aduk. Lanjut kita masukkan semuanya seperti ini. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan 150 ml minyak goreng. Lanjut aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Nah, seperti ini kira-kira ya sudah tercampur rata. Langkah selanjutnya untuk adonan ini akan saya masukkan ke gelas ukur. Lanjut, di sini saya sudah menyiapkan cetakan kue talam. Saya pakai ukuran 5 cm ya untuk diameternya dan tingginya 3,5 cm. Untuk bagian dalamnya sudah saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Lanjut kita masukkan adonannya seperti ini ya. Kita masukkan setengahnya dari cetakannya saja karena nanti akan mengembang saat dikukus. Nah, seperti ini sudah saya masukkan semuanya ke dalam cetakan dan siap untuk kita kukus. Di sini saya sudah memanaskan kukusan, saya pakai kelakat dan ini airnya juga sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan cetakan berisi adonan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, di sini saya pakai kelakat ya teman-teman, jadi muatnya banyak. Yang mau samaan kelakatnya nanti link pembeliannya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Lanjut, tutup kukusannya, kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil atau sampai matang. Buat teman-teman yang memakai kukusan biasa, jangan lupa tutupnya diberi kain bersih supaya tidak ada air yang menetes ke permukaan adonan. Nah, ini sudah sekitar 20 menit saya kukus ya. Dan ini browniesnya udah mateng ya teman-teman. Nah, kemudian bisa kita angkat dari kukusannya. Nah, hasilnya benar-benar cantik banget ya. Dan ini tuh langsung aku kukus semuanya. Tadi hasilnya itu 36 pieces. Seperti ini sudah saya angkat dari kukusan semuanya. Lanjut kita keluarkan dari cetakan. Untuk cara mengeluarkannya gampang banget, tinggal kita tekan-tekan seperti ini. Ini tuh nggak lengket sama sekali ya. Nah, ini saya keluarkan selagi masih hangat.
Caranya gampang banget ya. Dan keluarkan semuanya dari cetakan. Seperti ini sudah saya keluarkan dari cetakan semuanya dan tunggu sampai benar-benar dingin. Nah, ini sudah benar-benar dingin ya untuk browniesnya. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa topping, ada meses, ada em, kacang cincang sangrai, kemudian ada crumble red velvet. Dan saya juga sudah menyiapkan mika sekat 4 seperti ini ya teman-teman. Yang mau samaan, mika sekatnya nanti akan saya cantumkan juga link pembeliannya di kolom deskripsi. Pastikan tangannya bersih ya. Lanjut, di sini saya topping dengan buttercream secukupnya untuk di bagian atasnya seperti ini. Untuk resep buttercream ada di video saya sebelumnya. Link resepnya nanti akan saya bagikan juga di kolom deskripsi. Setelah dioles dengan buttercream, kemudian kita topping dengan cara seperti ini ya, gampang banget. Kita letakkan di bagian mika sekatnya. Nah, lanjut ya. Ikuti yang saya contohkan di video. Bisa kita tutup seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia sudah selesai saya topping semua dan sudah saya masukkan semuanya ke dalam mika 4 sekat seperti ini ya. Bener-bener cantik banget dan tempelkan stiker jualan supaya lebih menarik. Nah, seperti ini, kemudian kita tutup semuanya ya. Kalau nggak ada stiker jualan, bisa juga pakai stiker thank you ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya ya. Saya mau coba yang topping red velvet atau crumble red velvetnya. Ini tuh super empuk banget, anti bantet, anti gagal. Bismillah. Ini enak banget, manisnya pas. Bener-bener rasanya nagih banget ya teman-teman. Cocok banget untuk ide jualan, dijamin laris manis. Apalagi dengan dikemas kekinian seperti ini ya. Makin cantik tampilannya, kalian harus coba di rumah. Pertama kita siapkan wadah. Masukkan 3 butir telur, di sini saya pakai telur ukuran sedang. Selanjutnya kita tambahkan juga 160 gram atau setara dengan 11 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk, bisa juga pakai vanili cair. 1/4 sendok teh garam. Setengah sendok makan emulsifier, di sini saya pakai SP. Kalian bisa pakai TBM atau Ovalet, pilih salah satu. Lanjut, semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai tertinggi sampai mengembang kental putih berjejak sekitar 5-7 menit, atau bisa juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, seperti ini sudah mengembang kental putih berjejak, ini sudah cukup. Kemudian matikan mixernya terlebih dahulu. Lanjut, kita tambahkan 150 ml santan, masukkan secara bertahap. Di sini saya pakai 1 bungkus santan instan 65 ml ditambah dengan air. Mixer dengan kecepatan sedang sambil terus dimasukkan ya untuk santannya secara bertahap sampai mengembang dan kental. Nah, lakukan sampai selesai, sampai semua santannya habis sambil di mixer. Untuk speednya sedang ya. Nah, seperti ini sudah mengembang dan kental. Ini sudah cukup ya. Untuk teksturnya seperti ini. Matikan mixernya terlebih dahulu. Lanjut, kita tambahkan 180 gram atau setara dengan 18 sendok makan tepung terigu yang sudah diayak sebelumnya ya. Lanjut, mixer kembali dengan kecepatan paling rendah. Cukup sebentar saja asal rata, sekitar 30 detik.
Jangan terlalu lama supaya adonannya tidak turun atau kempis. Kemudian bisa kita matikan mixernya seperti ini dan sisihkan karena sudah tidak kita gunakan kembali. Tambahkan juga 50 ml minyak goreng. Lanjut kita tambahkan juga pasta pandan secukupnya. Untuk takarannya disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Dan di sini saya menuangkannya kira-kira saja seperti ini. Supaya warnanya lebih cantik, di sini saya tambahkan pewarna makanan hijau muda secukupnya. Lanjut aduk menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik seperti ini sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Mengaduknya pelan-pelan saja supaya adonannya tidak turun atau kempis. Pastikan benar-benar merata ya, tidak ada bahan cair atau minyak yang mengendap di dasar adonan supaya nanti hasil bolunya ini tidak bantat. Nah, kira-kira seperti ini sudah tercampur rata, ini sudah cukup. Lanjut akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan cetakan. Saya pakai cetakan klasik mini seperti ini. Ini diameter 7 cm dan untuk tingginya 4,5 cm. Bagian dalamnya juga sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis. Bisa juga dioles dengan minyak goreng ya. Lanjut kita masukkan adonannya ke dalam cetakan. Dan kali ini saya memasukkan adonannya itu sebanyak setengah dari cetakannya saja ya. Karena nanti akan saya buat tingginya itu tidak sama dengan cetakan yang saya pakai. Jadi nanti tingginya itu cukup dari setengah cetakan ini saja. Karena saya akan menyesuaikan mika yang akan saya pakai nanti dalam pengemasan ya. Jadi ini saya buat setengah-setengah dari cetakannya saja seperti ini. Hentak-hentakan untuk meminimalisir udara yang terperangkap di dalam adonan. Kalau sudah dihentakkan semuanya, lanjut kita kukus. Sebelumnya di sini saya sudah memanaskan kukusan dan ini airnya juga sudah mendidih. Lanjut kita masukkan cetakan berisi adonan yang sudah kita siapkan tadi. Di sini saya mengukusnya pakai klakat ya. Jadi muatnya agak banyak. Kalau mau samaan pakai klakat juga, nanti link pembeliannya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Lanjut bisa kita tutup ya. Kukus selama 25 menit dengan api sedang cenderung kecil atau sampai matang. Yang buat pakai kukusan biasa jangan lupa tutupnya diberi kain bersih supaya tidak ada air yang menetes. Nah, seperti ini hasilnya ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini tuh tidak penuh ya, karena tadi saya menuangnya setengahnya saja. Ini saya buat karena menyesuaikan dengan mika yang akan saya pakai nanti. Nah, seperti ini hasilnya. Sebagian sudah saya keluarkan dari cetakannya. Dan ini saya contohkan untuk cara mengeluarkannya. Cukup kita tekan-tekan seperti ini sambil agak kita hentakkan. Nah, gampang banget, nggak ada yang menempel sama sekali ya. Saya contohkan lagi, cukup ditekan-tekan untuk cetakannya. Nah, lakukan sampai selesai, sampai semuanya selesai ya. Dan selanjutnya di sini saya sudah tunggu sampai dingin. Lanjut saya sudah menyiapkan mika sekat 4 seperti ini. Dan ini tutupnya. Kemudian saya juga menyiapkan selai coklat yang sudah saya cairkan. Saya campur dengan minyak goreng ya. Kemudian diaduk-aduk. Sprinkle warna-warni secukupnya. Pastikan tangannya bersih, sudah cuci tangan sebelumnya. Nah, kita susun bolunya seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, jadi ini tingginya saya menyesuaikan dengan mika yang saya pakai ya. Karena bagian atasnya saya topping juga nanti. Jadi supaya tutupnya ini tidak menyentuh bagian toppingnya.
Lanjut kita topping dengan selai coklat yang sudah kita siapkan. Ini saya cairkan, saya campur dengan minyak goreng secukupnya ya. Terus diaduk-aduk sampai teksturnya encer seperti ini. Kita topping melingkar seperti ini ya teman-teman. 2 kali putaran. Nah, lanjut hentak-hentakan supaya memberikan kesan meleleh ya. Jadi tampilannya nanti lebih cantik. Nah, seperti ini ya. Lanjut kita topping dengan sprinkle warna-warni. Dan pasti untuk ide jualan cantik banget, apalagi ada sprinklenya seperti ini. Dan ada coklatnya juga, anak-anak itu suka banget. Apalagi tetangga aku itu suka banget ya. Aku kasih ini juga kemarin. Wow, tampilannya bener-bener cantik banget. Lakukan sampai selesai seperti ini ya, bener-bener cantik banget untuk ide jualan. Dan untuk cara mengemasnya bisa kita tutup seperti ini pakai tutupnya. Jadi ini untuk tinggi bolunya pas banget ya teman-teman. Dan saya juga sudah menyiapkan stiker thank you yang ada lidahnya seperti ini. Kita tempelkan di tengahnya. Nah, jadi lebih menarik ya teman-teman dan menambah harga jual tentunya. Nah, ini dia saya sudah selesai kemas semua. Dan untuk ide jualan bisa kita lengkapi dengan sendok juga seperti ini ya. Tampilannya bener-bener cantik banget, cocok banget untuk ide jualan, pasti laris manis, incaran para bocil, incaran para orang dewasa juga ya, karena seenak ini. Nah, dilengkapi dengan sendok plastik seperti ini ya teman-teman, supaya makannya lebih enak karena ini coklatnya bener-bener lumer, super empuk ya. Bismillah. Ini bener-bener enak banget, bolunya empuk banget, anti bantet, anti gagal. Ditambah dengan coklat atau selai coklat yang lumer banget seperti ini. Pokoknya wajib banget kalian harus coba di rumah ya. Langkah pertama kita siapkan wadah. Masukkan 4 butir telur, di sini saya pakai telur ukuran sedang. Selanjutnya kita tambahkan 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga setengah sendok makan emulsifier. Di sini saya pakai SP, bisa juga pakai TBM atau Ovalet, pilih salah satu. Lanjut mixer semua bahan ini dengan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai tertinggi sampai mengembang kental putih berjejak sekitar 5-7 menit atau disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, seperti ini sudah mengembang kental putih berjejak, tandanya berjejak apabila di mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini ya. Kemudian matikan mixernya terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan 150 gram atau setara dengan 15 sendok makan tepung terigu. Masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Tambahkan juga 80 ml santan. Di sini saya pakai 1 bungkus santan instan 65 ml ditambah dengan air. Sebelum kita mixer, aduk-aduk sebentar seperti ini ya, supaya tepungnya tidak berterbangan saat di mixer. Lanjut mixer kembali dengan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal rata sekitar 30 detik. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Kemudian matikan mixer dan sisihkan mixernya karena sudah tidak kita gunakan kembali. Kemudian tambahkan 150 ml minyak goreng. Tambahkan juga 1 sendok teh pasta pandan atau disesuaikan ya banyaknya sesuai selera. Lanjut aduk menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik seperti ini sampai semua bahan tercampur rata. Mengaduknya pelan-pelan saja ya supaya adonannya tidak turun atau kempis. Pastikan tidak ada bahan cair atau minyak yang mengendap di dasar adonan supaya nanti hasil bolunya ini tidak bantet ya. Nah, ini sudah tercampur rata.
Kemudian bagi menjadi dua bagian seperti ini ya, sama rata. Ini saya timbang per satu adonan kira-kira 350 gram. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan loyang 20 cm. Bagian bawahnya sudah saya olesi dengan margarin ya. Untuk bagian tepinya tidak perlu dioles dengan margarin. Kalau ada baking paper bisa dialasi dengan baking paper untuk bagian bawahnya ya teman-teman. Kemudian lanjut kita masukkan adonan ke dalam loyangnya. Kalau kalian cuma punya satu loyang, bisa juga ya dikukus secara bergantian. Dicuci bersih kemudian kita kukus ulang ya untuk yang satunya. Nah, berhubung di sini saya punya dua loyang, jadi biar cepat saya langsung aja pakai dua kukusan juga ya teman-teman, supaya lebih hemat waktunya. Kemudian hentak-hentakan untuk meminimalisir udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan kedua adonan ini sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya di sini saya sudah memanaskan kukusan dan ini airnya juga sudah mendidih ya. Kemudian langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan yang sudah kita siapkan. Kukus selama 25 menit dengan api kecil atau sampai matang. Dan buat teman-teman pakai kukusan biasa jangan lupa ditutup dengan kain bersih ya, supaya tidak ada air yang menetes ke permukaan adonan. Nah, ini sudah 25 menit. Kemudian saya lakukan tes tusuk. Ini tidak ada yang menempel, artinya sudah matang. Bisa kita keluarkan dari kukusan. Nah, ini sudah saya kukus secara bersamaan ya. Pakai dua kukusan, sisir bagian tepi-tepinya. Seperti ini. Lanjut keluarkan dari loyangnya. Nah, ini sudah saya keluarkan dari loyang ya, dan ini akan saya tunggu sampai benar-benar dingin supaya bisa kita topping dengan buttercream seperti ini. Karena kalau topping dengan buttercream kita harus tunggu sampai benar-benar dingin. Untuk resep buttercream akan saya cantumkan juga link resepnya di kolom deskripsi ya. Ada di video saya sebelumnya, hanya dua bahan, nggak bikin enak. Nah, seperti ini sudah merata ke seluruh permukaan bolunya. Lanjut kita tumpuk kedua bolunya seperti ini. Nah, gampang banget ya. Nah, seperti ini. Lanjut bagian atasnya kita oles lagi dengan buttercream secukupnya. Bisa juga dengan selai atau yang lainnya ya, disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kalau sudah merata, lanjut di sini saya akan topping dengan keju parut secukupnya. Bisa juga ditopping dengan meses atau yang lainnya, disesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Nah, seperti ini sudah cukup. Lanjut di sini saya akan memotong menjadi 8 bagian sama rata ya. Seperti ini. Kelihatan banget dari potongannya empuk banget, nggak bantet sama sekali ya. Nah, ini sudah selesai saya potong 8 bagian. Lanjut di sini saya akan topping dengan selai stroberi di bagian ujung ya. Seperti ini. Atau bisa juga ditopping dengan cherry, strawberry atau yang lainnya. Karena ini untuk ide jualan ekonomi, saya topping dengan selai stroberi seperti ini saja. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan mika segitiga seperti ini ya teman-teman. Dan kita ambil satu slice-nya atau satu potongnya seperti ini. Nah, lanjut kita kemas. Nah, letakkan seperti ini, cantik sekali ya. Dan lanjut lagi kita kemas untuk slice yang lain. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia, bisa kita tutup dengan tutup mikanya. Ini cocok banget untuk ide jualan ya teman-teman. Tempelkan juga stiker jualan seperti ini supaya lebih menarik. Nah, ini dia pandan slice cake dengan topping keju dan slice stroberinya udah jadi ya. Tampilannya benar-benar cantik banget, cocok banget untuk ide jualan. Nah, seperti ini kelihatan premium banget ya. Dan lanjut saya akan coba.
Nah, ini kelihatan empuk banget. Saya coba bismillah. Ini enak banget, manisnya pas dan empuk, anti bantet, anti gagal. Rasanya benar-benar enak banget ya. Untuk ide jualan insya Allah laris manis. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.